Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Saat ini kita ada di minggu kedua Prapaskah. Minggu-minggu Prapaskah menghantar kita untuk menghayati makna dari penderitaan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di minggu Prapaskah kedua ini, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa kami rasakan di setiap hari-hari kehidupan ini. Ya Tuhan, berkatilah ibadah keluarga ini, berkati para pelayan-Mu, baik para majelis yang bertugas, pelayan firman, organis, pemandu lagu, petugas sound system, dan multimedia. Bahkan setiap jemaat-Mu yang ada di setiap rumah dari sektor 1 sampai dengan 9. Namun sebelumnya kami mengaku akan dosa yang kami telah perbuat. Ampunilah kami Tuhan, pengampunan-Mu yang akan melayakkan kami untuk beribadah kepada-Mu. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami. Pimpin dan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya ibadah ini terlaksana hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Mazmur Pujian terambil dari Mazmur pasal 9 ayat 2 dan 3. Aku mau bermazmur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Beriman teguh pada
Sidang jemaat yang kekasih dan yang berbahagia, dalam ibadah keluarga hari Rabu tanggal 24 Maret, bacaan diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 13 hingga 15. Injil Matius pasal 23 ayat 13 hingga 15. Apabila ayat yang dimaksud sudah kita ketemukan, selanjutnya mari kita siapkan hati, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang ada di surga, kami datang dengan penuh syukur dan terima kasih. Oleh karena malam yang indah ini Tuhan telah berkenan mengumpulkan kami dalam ibadah keluarga. Kami mohon kepadamu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, bukalah hati pikiran kami, serta terangilah dengan Roh Kudus, agar supaya firman Tuhan yang akan kami baca, boleh kami mengerti, bahkan boleh menguatkan iman kami. Untuk itu bersabdalah Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Jemaat saya undang berdiri dan saya akan membaca untuk kita semuanya. Injil Matius pasal 23 ayat 13 hingga 15. Beginilah firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sudah ia bertobat. Kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Jemaat silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih dan yang berbahagia, dari bacaan tadi diberi tema setia belajar dan taat melakukan firman. Setia belajar dan taat melakukan firman. Sedangkan judul menurut Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
sidang jemaat, siapakah ahli Taurat itu? Siapakah orang-orang Farisi itu? Siapakah orang-orang munafik itu? Sehingga Yesus mengecam mereka. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ahli Taurat ialah pengajar dan penafsir Perjanjian Lama, khususnya kelima kitab Musa. Yang dimaksud kelima kitab Musa ialah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sehingga ahli Taurat itu adalah orang yang terpandang, orang yang berpengaruh, orang yang terpelajar. Karena seorang guru, seorang pengajar. Sedangkan orang Farisi ialah satu golongan para rabi, para guru, dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Mereka berpegang kepada Taurat Musa dan adat istiadat nenek moyang. Seluruh hukum dan peraturan ditaati secara mutlak. Jadi orang-orang Farisi juga orang yang terpandang, orang yang sangat berpengaruh. Orang yang sangat terpelajar karena golongan rabi guru. Selanjutnya orang-orang munafik. Yang dimaksud orang-orang munafik ialah orang-orang yang hidupnya penuh kepura-puraan. Hidupnya penuh kepalsuan. Bahkan mereka hidupnya tidak konsisten antara perkataan dan tindakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus melalui bacaan Injil Matius 23 ayat 13 hingga 15, Yesus mengecam mereka. Apa kira-kira alasan yang mendasar sampai Yesus mengecam, mengkritik secara pedas, mengkritik dengan pedas kepada mereka? Kalau kita perhatikan ayat yang ke-13, mereka menutup pintu-pintu kerajaan surga. Menutup pintu merupakan kiasan atau gambaran yang menunjuk pada keadaan di mana ahli Taurat dan orang-orang Farisi memegang kunci pintu, yaitu firman Allah. Untuk membuka pintu surga, namun sayang seribu sayang, yang menjadi kenyataan bukanlah membuka pintu, tapi justru menutup pintu sehingga orang lain tidak dapat masuk ke dalamnya dan mereka sendiri juga tidak dapat masuk. Mereka merintangi orang-orang yang akan masuk kerajaan Allah. Mereka menjadi batu sandungan. Ini ayat yang ke-13. Sedangkan ayat yang ke-14, mereka membuat orang lain menderita dengan menutupi dengan kesalehan mereka, dengan kemunafikan, dengan kepura-puraan mereka. Mereka merampas harta benda bahkan rumah para janda sebagai pihak yang lemah di hadapan hukum. Menutup kejahatan mereka dengan
doa yang panjang. Ayat 14 ini mempunyai arti bahwa kemunafikan mereka nyata. Para janda yang lemah harusnya dilindungi. Tetapi justru apa yang dimiliki para janda dirampas. Menutupi kejahatan mereka dengan doa yang panjang. Orang dikelabui. Sedangkan ayat yang ke-15, mereka gigih. Mereka penuh semangat menghancurkan orang lain. Mereka gigih menyesatkan orang lain. Mereka gigih semangat membawa satu orang untuk masuk agama mereka, agama Yahudi, namun tidak membawa kepada Allah. Inilah bentuk kemunafikan mereka. Agama orang Farisi ahli Taurat adalah agama Yahudi. Pemahaman agama Yahudi ialah tentang keselamatan, bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui melakukan hukum Taurat. Sedangkan pemahaman menurut orang Yahudi yang beragama Kristen bahwa keselamatan hanya diperoleh oleh karena iman dan anugerah Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang benar ialah gigih membawa satu orang untuk masuk agama, harusnya sudah itu dibimbing dan dibawa kepada Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari uraian di atas, apa kira-kira aplikasi atau pelajaran rohani bagi kita sebagai orang Kristen yang hidup pada zaman sekarang ini? Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah ahli Taurat dan orang-orang Farisi masih ada sampai saat ini? Menurut saya, ahli Taurat dan orang Farisi tidak ada. Yang ada ialah sifatnya, sikapnya, tindakannya ada sampai sekarang ini. Baik itu di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam gereja. Mungkin Bapak Ibu memperhatikan di gereja apakah ada orang yang munafik? Saya pikir di gereja juga banyak orang yang munafik. Hidup penuh kepura-puraan. Hidup penuh kepalsuan. Bersandiwara di depan manusia bisa. Tapi manusia tidak akan mungkin bisa bersandiwara di hadapan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kira-kira ciri-ciri ahli Taurat dan orang Farisi itu apa saja? Paling tidak ada 3 ciri yang mendasar. Yang pertama, penuh kemunafikan, penuh kepura-puraan. Antara perkataan dan tindakan tidak sama. Tidak konsisten. Itu disampaikan oleh Yesus dalam Injil Matius 23 ayat 3. Coba Bapak Ibu lihat pasal 23 ayat 3.
Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini wujud kemunafikan. Mengajarkan tapi tidak melakukan. Maka Yesus katakan, ajarannya kamu terima, tapi perbuatannya jangan kamu lakukan. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, sombong rohani. Apakah di gereja ada jemaat yang sombong rohani? Ada. Dia tahu firman Allah, tahu tentang agama Kristen, tetapi tidak melakukannya. Sombong rohani. Ciri yang ketiga, merasa lebih baik daripada orang lain. Merasa lebih super daripada orang lain. Merasa lebih baik, lebih alim, lebih suci, lebih benar daripada orang lain. Menganggap orang lain itu di bawahnya. Inilah ciri-ciri ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang ketiga, bagaimana sikap kita orang Kristen menghadapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Paling tidak ada dua sikap kita. Yang pertama, hati-hatilah terhadap mereka. Hati-hatilah. Yang kedua, berwaspadalah terhadap mereka yang manis mulutnya, tapi jahat tindakannya. Hati-hatilah, waspadalah, dan jangan kompromi dengan mereka. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema hari ini, yaitu setia belajar dan taat melakukan firman. Tema ini menghimbau kita semua, baik pelayan Tuhan maupun jemaat Tuhan, supaya setia belajar. Setelah setia belajar, taat melakukan firman. Kenapa tema ini diangkat? Karena seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka tekun belajar, setia belajar, tapi tidak melakukannya. Apa artinya belajar tapi kalau tidak melakukan? Mendengar sudah baik, belajar sudah baik, tapi kalau tidak melakukan, tidak ada artinya. Oleh sebab itu, jadikanlah kita orang-orang yang setia belajar dan setia juga melakukan firman Tuhan, agar melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita respon Kidung Jemaat 356 ayat 1 dan 2. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada
Selanjutnya kita masuk dalam doa syafaat, tapi saya beri kesempatan untuk jemaat berdoa secara pribadi, nanti saya teruskan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu telah mengingatkan kami, agar kami tidak seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang hidup penuh kemunafikan, penuh kepura-puraan, penuh kepalsuan. Kuatkan iman kami, agar kami selalu setia, belajar, dan taat melakukan firman Tuhan. Bapa Surgawi, dalam kesempatan doa syafaat ini, kami mendoakan warga jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya, mulai dari sektor 1 hingga sektor 9, mulai dari anak-anak hingga para lansia. Anak-anak boleh bertumbuh dengan baik, menjadi anak yang baik, yang dapat menjadi hiburan harapan orang tua. Dalam pendidikannya Tuhan beri kepandaian, kemampuan, sehingga boleh belajar dengan baik dan sukses. Berkati para lansia yang meskipun sudah lanjut usia, tetapi masih mempunyai kerinduan yang tinggi untuk beribadah, belajar firman Allah, melakukan firman Allah, bahkan ambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan, kesegaran yang cukup. Begitu pula berkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu, agar supaya apa yang mereka lakukan boleh mendatangkan berkat. Bagi warga jemaat yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan, sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Berkati para janda, duda, yatim piatu, fakir miskin yang senantiasa mengharapkan berkat Tuhan. Berkati warga jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ke depan ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Beri sukacita, kebahagiaan, bahkan panjang umur. Bapa Surgawi, berkati warga jemaat yang dengan setia membantu menyumbang dana demi kegiatan gereja Tuhan,
limpahkan berkat-Mu kepada mereka. Berkati pengurus Pelkat, berkati komisi-komisi yang ada, berkati anggota PHM, berkati diaken, penatua, dan pendeta. Tuhan lengkapi dengan kuat kuasa ilahi, sehingga boleh melayani, boleh mengabdikan diri dengan penuh sukacita, penuh syukur, penuh tanggung jawab. Berkati pula organis, pemandu lagu, pengatur sound CD, pengatur multimedia, dan lain sebagainya. Pakai mereka Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan, sehingga melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Secara khusus saya mendoakan bangsa negara kami Indonesia, negara yang kami cintai, di mana kami hidup di dalamnya. Berkati warga masyarakat, meskipun berbeda agama, berbeda keyakinan, namun sebagai sesama anak bangsa, boleh hidup rukun, damai, saling menghargai satu dengan yang lain. Berkati pejabat pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, agar mereka dalam memimpin roda pemerintahan dengan penuh arif bijak. Jauhkan dari sikap sifat munafik, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu negara yang adil dan makmur, dapat terwujud dengan baik. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di pelosok-pelosok. Jadikan mereka saksi Kristus yang setia. Bapa Surgawi, berkati upaya pemerintah mencegah penyebaran virus corona, serta upaya menyembuhkan mereka yang sakit. Berkati para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani pasien, agar supaya Tuhan beri kekuatan, kemampuan, Tuhan beri pelindungan. Berkati keluarga-keluarga yang berduka cita, bagi mereka yang sakit. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, secara khusus jagalah, lindungi, bentengi umat-Mu, agar supaya tidak kena virus corona. Kami yakin Kau Maha Kuasa, kekuasaan Tuhan mampu mengayomi, melindungi, dan menyelamatkan umat kekasih-Nya. Ya Tuhan, berkati doa kami pribadi lepas pribadi. Kabulkanlah doa kami pribadi lepas pribadi. Terlebih doa yang berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, telah selesai ibadah keluarga, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing antar kami, sehingga boleh tiba di rumah dalam keadaan selamat. Ampuni segala dosa kelemahan kami. Kami berdoa bersyukur dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan yang membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selalu.
Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7-8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripada-Mu. Apa yang telah kami berikan kepada dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Minggu kedua Prapaskah Ibadah Keluarga Bersahaja, Rabu 24 Maret 2021. Kami hanya akan membacakan intisarinya saja. Yang pertama, ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta EM Benaji Simon, MA MTH, yang sudah memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Seluruh majelis yang bertugas dan juga pendukung hingga terlaksananya ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. Yang kedua, ibadah keluarga bersahaja Rabu 31 Maret 2021 masih tetap dilaksanakan secara streaming pukul 19 WIB. Yang ketiga, demikian warta ibadah keluarga bersahaja Rabu 24 Maret 2021. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat diundang berdiri. Marilah kita melanjutkan kehidupan dengan hati
dan iman yang mengarah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan nyari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.